Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ayu dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kerajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Ada sekitar 98 kerajaan yang pada saat itu ada di genggaman Kerajaan Majapahit, meskipun sampai sekarang ini wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit yang akan disampaikan oleh Fiandra. Lalu ada perekonomian Kerajaan Majapahit oleh Anindya Shiva. Selanjutnya sosial budaya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Rahmadina Aulia dan Azalia Gelis. Dan terakhir ada pengaruh Kerajaan Majapahit oleh Naila Nurul Fitri dan Syafia Hanaya Putri. Yang pertama ada sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit bersifat kerajaan, yang artinya raja yang berkuasa memegang kendali segala kebijakan. Kekuasaan yang ada pada saat itu diwariskan secara turun-menurun. Oleh karena itu, Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang teratur, yaitu raja memegang kekuasaan tertinggi. Dalam melaksanakan pemerintahan, raja dibantu oleh berbagai badan atau pejabat berikut. Yang pertama ada Rakrian Mahamantri Katrini, dijabat oleh para putra raja, terdiri atas Rakrian Ihino, Rakrian Isirikan, dan Rakrian Ihalu. Yang kedua ada Dewan Pelaksana, terdiri atas Rakrian Mapatih atau Patih Mangkabumi, Rakrian Tumenggung, Rakrian Demung, Rakrian Rangga, dan Rakrian Kanuruhan. Kelima pejabat ini dikenal sebagai Sang Pancaring Wilwatika. Di antara kelima pejabat itu, Rakrian Mapati atau Patih Mangkubumi merupakan pejabat yang paling penting. Ia menduduki tempat sebagai Perdana Menteri. Bersama Raja, ia menjalankan kebijaksanaan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula Dewan Pertimbangan yang disebut dengan Batara Sapta Prabu. Struktur tersebut berada di pemerintahan pusat. Di setiap daerah yang berada di bawah raja-raja, dibuatkan pula struktur yang mirip. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dibentuklah badan peradilan yang disebut dengan Sabto Papati. Untuk mengatur kehidupan beragama, dibentuk badan atau pejabat yang disebut dengan Dharma Diaksa. Di Majapahit dikenal ada dua Dharma Diaksa sebagai berikut. Yang pertama ada Dharma Diaksa Ringkasayuan yang mengatur urusan agama Siwa atau Hindu. Yang kedua, ada Dharma Diaksa Ringkasogatan yang mengatur urusan agama Buddha. Majapahit juga memiliki visi politik, yaitu yang pertama ada Sidiwasesa yang artinya bersahabat dengan rakyat. Yang kedua, ada Wigraha Wasesa yang artinya mampu mempertahankan hubungan baik. Yang ketiga, ada Wibawa Wasesa yang artinya berwibawa dan disegani rakyat, tetangga, dan musuh. Yang keempat, ada Winarya Wasesa, yang artinya cakap, bijak dalam memimpin sehingga memuaskan semua pihak. Yang kelima, ada Gasraya Wasesa, yang artinya mampu menghadapi musuh. Yang keenam, ada Stana Wasesa, yang artinya menjaga hubungan dan perdamaian. 2. Ekonomi Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa Kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300, pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting terjadi. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang kepeng
atau keping uang tembaga impor dari Cina. Pada tahun 2008, ditemukan uang logam kepingan Cina di Sidoarjo. Dikatakan bahwa uang logam tersebut merupakan peninggalan era Majapahit. Dan para ahli menyebutkan bahwa uang itu digunakan untuk kegiatan transaksi sehari-hari karena semakin kompleksnya perekonomian pada saat itu. Dikatakan pada saat itu, komoditas ekspor utama Jawa adalah garam, lada, kain, dan burung kakatua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, dan bahan dari keramik serta besi. Keadaan perekonomian Majapahit termasuk dalam kategori makmur karena letaknya yang strategis dan ada dua faktor lainnya. Yang pertama, lembah Sungai Berantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi. Pada masa jayanya, Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi. Dan yang kedua, pelabuhan-pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pangkalan-pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa tersebut merupakan pemasukan utama di Majapahit. Hampir seluruh komoditas di Asia ditemukan di Majapahit. Yang ketiga, sosial budaya kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial pada masa Majapahit aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk, yaitu raja yang membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya, sering melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Perlindungan terhadap rakyat sangat diperhatikan. Demikian juga sistem peradilan dilaksanakan secara ketat. Raja tidak segan menjatuhi hukuman mati bagi para pelaku kejahatan. Siapa yang bersalah dihukum tanpa memandang bulu. Pola tata masyarakat Majapahit dibedakan atas lapisan-lapisan masyarakat yang perbedaannya lebih bersifat statis. Pola ini dibedakan atas 4 golongan masyarakat. Yang pertama ada Brahmana, yaitu kaum pendeta yang mempunyai pengaruh dalam pemerintahan di bidang keagamaan. Selanjutnya ada Ksatria, yang merupakan keturunan dari kerajaan yang bertugas memerintah tampuk pemerintah. Yang ketiga ada Waisya, yang merupakan masyarakat yang menekuni bidang pertanian dan perdagangan. Mereka bekerja sebagai pedagang, peminjam uang, pengarak sawah, dan berternak. Yang terakhir ada Sudra, yaitu kasta terendah dalam catur warna, yang mempunyai tugas untuk mengabdi kepada kasta yang lebih tinggi, terutama pada golongan Brahmana. Namun terdapat pula golongan yang berada di luar lapisan ini. Yang pertama ada Candala, merupakan anak dari hasil perkawinan campuran antara laki-laki golongan Sudra dengan wanita dari golongan Brahmana atau Waisya. Yang kedua ada Mlecha, yaitu semua bangsa di luar Arya tanpa memandang bahasa dan warna kulit. Biasanya mereka ini merupakan pedagang-pedagang asing dari Cina, India, Campa, Siam, dan lain-lain yang tidak menganut agama Hindu. Terakhir ada golongan Tuca, merupakan golongan terbawah dari lapisan masyarakat Majapahit. Golongan ini biasanya merugikan masyarakat, contohnya seperti para penjahat. Dalam kondisi kehidupan yang aman dan teratur, maka suatu masyarakat akan mampu menghasilkan karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada candi. Banyak candi peninggalan Majapahit, seperti Candi Penataran di Blitar, Candi Berahu, Candi Bentar di Waringin Lawang, Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, dan bangunan-bangunan kuno lainnya, seperti Segaran dan Makam Troloyo di Trowulan. Yang kedua, ada kesusastraan. Pada masa Majapahit, bidang seni budaya sangat berkembang pesat, terutama seni sastra. Hasil sastranya dapat dibagi menjadi zaman Majapahit awal dan zaman Majapahit akhir. Karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman Majapahit awal antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca pada tahun 1365. Yang kedua, ada Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang ketiga, ada Kitab Arjuna Wijaya yang juga karangan Empu Tantular. Yang keempat, ada Kitab Kunjara Karna dan Partayajna
yang tidak jelas siapa pengarangnya. Sedangkan karya seni sastra yang dihasilkan pada zaman Majapahit akhir antara lain Kitab Pararaton, Kitab Sudayana, Kitab Sorandakan, Kitab Pranggalawe, Kitab Panji Wijaya Krama, Kitab Pusana Jawa, dan Kitab Tantu Panggelaran tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa oleh Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. D. Pengaruh Kerajaan Majapahit hingga sekarang. Peninggalan Kerajaan Majapahit sangat berpengaruh bagi tatanan kehidupan negara Indonesia saat ini. Berikut beberapa pengaruh Kerajaan Majapahit dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang. 1. Sumpah Palapa. Dari sumpah tersebut, mewujudkan nasionalisme bagi bangsa, mendorong rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan kerukunan dalam bermasyarakat yang berbeda dalam suku, agama, dan ras. Kedua, seni arsitektur Kerajaan Majapahit. Beberapa gapura dan candi yang merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit masih digunakan hingga sekarang. Ketiga, agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali dan suku Tengger. Keempat, peninggalan sejarah sebagai lokasi wisata, seperti contohnya Candi Panataran dan Komplek Trowulan. Kemudian yang kelima ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini sangat berpengaruh dalam persatuan Indonesia, sehingga masyarakat yang berbeda agama, adat, kebudayaan, dan lainnya bersatu menjadi kesatuan bangsa Indonesia. Yang keenam adalah teknologi perkapalan. Nah, teknologi perkapalan ini maksudnya adalah teknologi yang digunakan kapal-kapal saat ini menyerupai teknologi perkapalan Majapahit seperti bentuk haluan dan buritan yang simetris, tidak ada sekat, tidak menggunakan paku besi, serta kemudi yang berganda. Selanjutnya, yang ketujuh adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang diwariskan Kerajaan Majapahit adalah asrama-asrama khusus, dan ilmu yang berkembang pada masa Kerajaan Majapahit adalah ilmu bidang bahasa dan sastra, ilmu pemerintahan, ilmu tata negara, dan kemiliteran. Nah, yang terakhir adalah upacara atau tradisi. Upacara atau tradisi yang diwariskan oleh Kerajaan Majapahit masih banyak yang bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah upacara adat Tunggul Wulung dan tradisi Ruat Agung Nuswantara. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah Majapahit merupakan pemerintahan yang bersifat kerajaan, yang mana raja memegang kendali dari segala kebijakan. Majapahit merupakan negara agraris dan negara perdagangan yang makmur. Keadaan tersebut mendukung keadaan sosial Majapahit yang aman, damai, dan tentram. Hasil peninggalan Majapahit ada seperti candi dan kitab-kitab. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.